Halo semuanya, kami dari SMA Yadika 11, kelas 12 IPS 2, kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi sejarah minat mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Pangestu. Nama saya Kaila Davina Dewangga. Nama saya Kensa Akila Haryanto. Nama saya Laili Aska Perlia. Dan nama saya Lucia Margareta Cynthia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara militer dan diplomasi. Secara militer yang artinya bersangkutan dengan senjata, sedangkan secara diplomasi yang artinya menyangkut sebuah persetujuan tanpa menggunakan kekerasan. Secara militer, pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, dan pertempuran Margarawa. Bahasan yang pertama yaitu pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran diprakarsai oleh kedatangan Nica dan Afney ke Surabaya yang bertujuan untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan interniran sekutu yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi, yang kemudian ditawan dan dibunuh pasukan Indonesia karena memperintahkan rakyat Indonesia, khususnya Jawa Timur, untuk menyerah, yang disebar melalui pamflet-pamflet. Yang kedua, pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945. Pertempuran yang terjadi antara pasukan PKR yang dipimpin Kolonel Jenderal Sudirman dengan sekutu Inggris dan Nica. Lalu yang ketiga, pertempuran Medan Area pada bulan Oktober 1945 hingga April 1946. Pertempuran yang terjadi di Medan, Sumatera Utara yang didatangi dan dikuasai sekutu Inggris dan Nica yang dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly sejak 9 Oktober 1945. Yang keempat, Bandung Lautan Api 23-24 Maret 1946. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Nica dan Afney menduduki Bandung bagian utara dan meminta rakyat Bandung untuk mengosongkan kota sejauh 11 km dari Bandung bagian selatan. Pada akhirnya, kota Bandung Utara ditinggalkan dan dibakar agar tidak dapat digunakan oleh sekutu. Dan yang kelima adalah pertempuran Margarana 20 November 1946. Diprakarsai oleh datangnya tentara Belanda ke Bali pada 2-3 Maret 1946 yang memperporandakan pasukan yang dipimpin Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pada tanggal 18 November, pasukannya menyerang markas Belanda di kota Tabanan, dan kemudian pada 20 November, Belanda melawan balik pasukannya di desa Margarana, dan terjadilah Perang Puputan yang menggugurkan seluruh pasukan I Gusti Ngurah Rai. Secara diplomasi, ada Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, Konvensi Inter-Indonesia, dan Konvensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati dilangsungkan pada tanggal 11 hingga 15 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Isi dari Perjanjian Linggarjati diantaranya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan pesertanya yaitu RIS, Nederland, dan Suriname Serkau dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perjanjian Renville terjadi pada 18 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Isi dari Perjanjian Renville yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dari RIS. Ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Keempat, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Perjanjian Royen-Royen dilaksanakan pada 7 Mei 1948. Isi dari Perjanjian Royen-Royen yang pertama, Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Belanda menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Kedua, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Ketiga, menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
Keempat, serta berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 diadakan Konferensi Inter-Indonesia atau KII yang pertama. Isi KII yang pertama: 1. Pembentukan negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berdasarkan demokrasi dan federalisme serikat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat atau RIS akan diketuai oleh seorang presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap presiden. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat atau RIS akan mendapatkan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda. Yang keempat, RIS diperkuat oleh Angkatan Perang Nasional di mana Presiden RIS sebagai panglima tertinggi Angkatan Perang RIS tersebut. Yang kelima, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau RIS didasari oleh martabat bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS merupakan gabungan dari TNI, KNIL, serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya. KII kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Isi KII yang kedua: 1. Sang Merah Putih diputuskan sebagai bendera RIS. Yang kedua, lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi RIS. Yang keempat, Presiden RIS dipilih oleh perwakilan antara RI dan BFO. Yang kelima, pemilihan anggota MPRS diserahkan kepada negara-negara bagian. Yang keenam, dibentuknya Panitia Persiapan Nasional untuk mempersiapkan Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Isi Konferensi Meja Bundar adalah: yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya, tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia, dengan catatan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Yang keenam, tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur dari RIS, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. Berikut ini adalah nilai positif yang dapat diambil dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sikap patriotisme atau sikap cinta tanah air. Yang kedua, sikap nasionalisme atau rasa kebangsaan, misalnya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun berbeda-beda. Yang ketiga, sikap bertanggung jawab dan sikap perasaan senasib sepenanggung. Dan yang keempat, sikap tenggang rasa, sikap saling menghargai dan menghormati, misalnya menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan.